Anda kembali bersama kami di Pilih Indonesia, pemirsa. Menantu Presiden RI Joko Widodo Erina Gudono masuk dalam bursa kandidat calon bupati untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman pada 2024 ini. Dikutip dari cnnindonesia.com, Partai Gerindra memasukkan nama istri Kaisang Pangarep tersebut ke dalam bursa kandidat calon bupati atas masukan internal Partai Gerindra. Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana juga menyebut usulan nama Erina berasal dari DPC, DPD hingga DPP Gerindra. Gerindra mempertimbangkan Erina masuk bursa calon bupati karena muda dan juga energik. Nama Erina bersanding dengan nama-nama kader Gerindra potensial lainnya seperti nama Lisman Puja Kesuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan ada nama Sukaptana. Sukaptana mengaku tengah membuka komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi karena masih perlu 4 kursi lagi untuk mengusung calon bupati. Gerindra hanya punya 6 kursi di DPRD Sleman. Pemirsa, istilah politik dinasti belakangan ini ramai dibicarakan publik dan ditujukan kepada keluarga Presiden Joko Widodo. Istilah tersebut muncul seiring dengan perhelatan pemilihan Presiden 2024 di mana Mahkamah Konstitusi MK mengubah persyaratan capres maupun capres. Istilah politik dinasti seakan makin lekat dengan keluarga Jokowi. Sebab ada beberapa anggota keluarganya yang terjun ke ranah politik dan juga pemerintahan. Siapa saja mereka, kita akan ulas lebih dalam yang kami kutip dari laman cnnindonesia.com. Yang pertama ada nama Gibran Raka Buming Raka. Anda kenal dengan sosok ini karena dia maju sebagai Cawapres 2024. Dia merupakan anak sulung Jokowi, terpilih menjadi wali kota Solo pada tahun 2021 silam, berhasil memenangi Pilwakot Solo dengan perolehan suara sebesar 86,53%, cukup tinggi angkanya. Kemudian maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto dan unggul sementara dalam real count KPU. Kita akan lihat sosok berikutnya, pemirsa. Ada nama Bobi Nasution. Bobi kerap muncul di lini masa karena viral ya. Ada kebijakan yang ia tegaskan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan menantu Presiden Jokowi, menikah dengan Putri Jokowi Kahiyang Ayu, kemudian terpilih menjadi wali kota Medan usai menangi Pilwakot Medan pada tahun 2021 silam. Kita akan lihat sosok berikutnya. Selain ada nama Gibran, ada nama Bobi, ada nama berikutnya yaitu Anwar Usman. Ini juga menjadi heboh di tahun 2023 silam ya, termasuk tahun ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018 hingga tahun 2023, masuk dalam keluarga Jokowi setelah menikahi adik Presiden Idayati pada 26 Mei 2022. Dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK, kemudian menggugat ke PT UN. Dia dicopot dari jabatannya karena telah diduga melanggar kode etik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita akan lihat untuk sosok berikutnya, pemirsa. Ternyata ada Kaisang Pangarep. Ia bergabung di PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha. Kita akan lihat sosok berikutnya, tidak hanya Gibran, Anwar Usman, Bobi, ada Erina Gudono dan juga Kaisang tadi ya. Ada Erina Gudono, pertanyaannya apakah dia jadi tidak ya untuk maju sebagai calon Kepala Daerah Bupati Sleman 2024 nanti? Ini pertanyaan semua masyarakat ya. Karena muncul dalam deretan bakal calon Bupati Sleman yang akan diusung oleh Gerindra. Kita akan tanyakan langsung dari pihak DPD nanti di dalam sebuah dialog. Kemudian menantu Presiden Jokowi, istri dari Kaisang Pangarep. Itu tadi ya kita simak bersama, pemirsa. Siapa saja mereka deretan Presiden Joko Widodo, baik itu menantunya, anaknya yang sudah masuk ke pemerintahan, mulai dari Mahkamah Konstitusi, kemudian menjadi pejabat kepala daerah, ada wali kota Medan, ada wali kota Solo, dan juga ketua partai politik PSI. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, publik kembali membicarakan terkait dengan politik dinasti, terkait dugaan atau dengan keluarga Presiden Jokowi. Yang terbaru ada Erina Gudono yang dipersiapkan maju sebagai calon bupati Sleman di Pilkada 2024 mendatang. Istri Kaisang itu bakal terjun ke dunia politik dan akan langsung maju sebagai kandidat calon kepala daerah. Kita akan tanyakan langsung ke narasumber pada malam ini. Bersama dengan narasumber pada malam ini yang bergabung bersama kami melalui sambungan daring, ada Pak Danang Wicaksana, Ketua DPD Gerindra DIY. Ada juga Pak Ari Sujito, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada UGM. Selamat malam, Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mas Danang, terlebih dahulu, apa kemudian pertimbangan partai Anda untuk memilih Erina? Jadi memang setelah KPU Kabupaten Sleman menetapkan di level kabupaten, artinya kita tadi sudah disampaikan mendapatkan 6 kursi, Hmm, ya teman-teman di DPC Kabupaten Sleman sudah bergerak untuk tahapan karena memang di tahun ini memang tahun politik akhirnya disambut dengan pilkada. oke. Dan dari hasil penjaringan teman-teman ya salah satunya selain internal Hmm, juga dengan eksternal. Ya salah satunya memang kemarin sampai ke kami hmm, di DPD itu teman-teman DPC menyampaikan ada nama Mbak Erina Gudono. oke. Demikian, Mas. Alasannya apa lebih spesifiknya Pak Danang? Apakah karena tadi dikatakan muda, energik, tapi kalau muda energik banyak juga kan kader Gerindra lainnya, tidak hanya Erina? Ya betul. Hmm, Jadi sedikit saya luruskan tadi, memang tahapan sekarang masih di level penjaringan di DPC, artinya di oh, oke. Kabupaten Sleman. Jadi nanti dari Kabupaten Sleman ini menyampaikan hasil penjaringannya ke DPD, kemudian kami Hmm, kirimkan ke DPP karena bagaimanapun juga rekomendasi untuk kepala baik. daerah Hmm. diserahkan oleh DPP. Ya Wah, selain kalau oke. memang dilihat dari personil dari internal Hmm, atau salah satunya memang topik saat ini adalah Mbak Irina. Kalau dari bahasa Jawanya bibit bebet bobot memang ada ya beliau ya. baik. Karena bagaimanapun juga putri dari seorang guru besar di akademisi UGM, kemudian Hmm, beliaunya sendiri juga seperti banyak sudah berseliweran CV beliau oke. yang memang mengagumkan dan cocok untuk saya Hmm, kira untuk di Sleman demikian. Wacana ini muncul informasi dari DPD langsung dan juga DPP, Pak Danang. Betul seperti itu? Tadi saya uruskan tadi yang jelas Hmm, ini posisi sekarang prosesnya itu ada di penjaringan di level DPC atau artinya di kabupaten. oke. Dari kabupaten nanti hasil dari penjaringan memang ya karena beliau sosok yang sekarang memang lagi ins-insnya atau lagi terkenalnya sehingga media langsung capturing. Wah ya itu Hmm, ada Mbak Irina mungkin disitulah jadi menjadi bahan yang memang layak dibicarakan mungkin. Nah, tapi oke. belum nyampe ke meja kami di DPD yang Hmm. nantinya kami antar ke DPP kepada Ketua Dewan Pembina kami Pak Prabowo. Yang bersangkutan langsung sudah setuju belum, Pak Danang, dengan masuk sebagai bursa Mbak Erina sendiri? Kalau dari kemarin karena ramainya kemudian saya tanya ke rekan-rekan DPC, Hmm, ya artinya sekarang dengan 6 kursi ini kan kita perlu koalisi. oke. Artinya selain kita berdiskusi dengan calonnya, kita juga diskusi dengan partai lain yang Hmm, karena kita membutuhkan 10 kursi di Kabupaten Sleman dan sepertinya akan berproses ke sana. Tapi sampai saat ini saya tunggu belum ada komunikasi juga dengan Mbak Irina sendiri karena hmm, kader atau calon yang ingin kita sampaikan, tawarkan kepada publik ini banyak, internal juga ada, kemudian hmm. kita juga buka komunikasi dengan beberapa calon yang dari eksternal selain Mbak Erina sendiri. Kalau dari kader ada nama Lisman, Pak Danang Wicaksana Sulistya juga, termasuk Pak Sukaptana ya, begitu ya. Eh, Kemudian penjajakannya seperti apa? Apakah juga sudah melihat elektoral masing-masing kandidat ini? Ya kalau dilihat nantinya dalam proses penjaringan yang disampaikan DPC kan Hmm, nanti kita juga akan bersama-sama di level DIY juga akan menggodok nama-nama, kita ajak juga dengan lembaga-lembaga survei dan mungkin juga dengan tim di Mas Aris Sucito karena bagaimanapun juga beliau di UGM ini kan sangat hafal tentang kondisi-kondisi di DIY ini kan. baik. Nah nanti kalau Mas Kaptono ini memang karena ketua DPC ya sangat Hmm. layak untuk maju. Lisman Pujakesuma kemarin berhasil menduduki sebagai newcomer, sebagai maju. Kalau saya sendiri memang merupakan kandidat di kontestasi 2020. Oke. Ya kita lihat suasananya nanti deh Mas. Baik, silakan dikomentari Pak Ari, apa yang disampaikan oleh Pak Danang tadi, banyak pertimbangan tentunya yang disampaikan tadi ya, nama Erina masuk ke bursa kandidat calon bupati Sleman. Ini kan memang karena gelembung dari politik dinasti yang tersebar di mana-mana. Hmm, Jadi kalau Erina mau diajukan kan karena yang menantunya Presiden Jokowi begitu. hmm, Tapi itu hipotetis ya karena di tiap daerah itu corak keterpilihan kandidat itu berbeda-beda. ya. Bisa jadi dia populer di nasional belum tentu di daerah. Nah itu paling, nah cuman memang sebelumnya ini juga terjadi itu eh, Ibu Kustini itu kan istrinya mantan bupati ya, yang sekarang ini jadi bupati itu. Nah itu juga bagian dari politik dinasti.
Nah, rasa-rasanya memang Sleman mungkin punya keunikan tersendiri. Tentu ini juga bagian dari politik citra yang memang menjadi tren di beberapa tempat. Dan ini memang menjadi pertaruhan buat Sleman. Tapi sekaligus ini beri catatan ya, saya lihat ada beberapa kader partai itu, tapi mengalami pelumpuhan karena orang cenderung partai itu mengajukan orang non partai yang dianggap elektabilitas ditopang oleh citra gitu. Dan ini sebetulnya membuktikan ya partai nggak punya fungsi apa-apa gitu. Dia lebih percaya orang lain dibandingkan kader-kadernya gitu. Nah, rasa-rasanya tantangan terbesar buat demokratisasi di daerah itu, di lokal itu mengalami penyurutan yang luar biasa kalau dominan politik dinasti itu. Ini juga pernah terjadi di Bantul ya, di Jogja ini, di Bantul, kemudian di Sleman, ini mau terjadi lagi. Tapi rata-rata politik di Indonesia itu masih diwarnai itu. Nah, ini memang kencang sekali di era Jokowi ini, terutama sejak menantunya di Medan, kemudian anaknya di Solo, dan kemudian ini tren ini sebetulnya meskipun secara prosedural boleh, tetapi kritik penting yang selalu dimunculkan oleh publik bahwa pada saat yang sama itu terjadi kematian partai beramai-ramai gitu. Dan pelumpuhan partai ini sebetulnya tidak bagus karena orang lebih cenderung kehadiran partai politik itu tidak banyak memiliki akar karena pada akhirnya ketika pemilu mereka nggak percaya pada kader-kadernya. Gitu. Nah, rasa-rasanya ya ini uji kita yang kita sebut bahwa kalau misalnya daerah sendiri tidak terjadi pertarungan yang luar biasa di dalam dan partai-partai tidak bekerja keras itu, ujung-ujungnya nanti pasti akan terjadi ketegangan dalam partai itu sendiri. Dan mungkin ini demokrasi kita itu kalau topangannya oleh citra politik dinasti, menurut saya ya itu bentuk kemunduran. Tapi dengan masuknya nama Erina ini, Anda melihatnya hanya test the water atau memang sebagai strategi marketing politik, Pak? Ya, strategi marketing politik saya kira ya, karena memang dua contoh yang dikerjakan oleh menantu dan putranya Jokowi ini kan berhasil gitu. Dan di beberapa tempat itu case Presiden SBY juga pakai anaknya itu. Terus kemudian dulu tokoh-tokoh besar itu rata-rata pakai begitu. Nah, itu sekali lagi secara ekonomi politik ini menjelaskan bahwa pertarungan kita ini nggak serius begitu ya. Nah, oleh karena itu saya rasa ini bukan kesalahan semata-mata kali ini gitu, tapi jejaknya panjang. Ini sebenarnya tamparan buat partai politik ya, yang sekedar bicara kemenangan, perolehan kemenangan, tapi tidak punya implikasi membangun partai politik. Apalagi representasi yang dihasilkan oleh partai politik itu mengalami ketercerabutan gitu. Baik, nanti dijawab Mas Danang, statement dari Pak Ari tadi, ada kelumpuhan kaderisasi dari partai politik karena memunculkan kader lain untuk maju dalam sebuah pesta demokrasi. Kami akan kembali usai jeda berikut, pemirsa tetaplah di Pilihan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Danang Wicaksana, Ketua DPD Gerindra DIY, Pak Aris Sujito, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, terkait dengan nama Erina Gudono, menantu Jokowi yang masuk dalam bursa kandidat Kepala Daerah Bupati Sleman. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali ke Pak Danang. Tadi responnya seperti apa, Pak Danang? Ada kelumpuhan partai politik untuk memajukan kaderisasi dalam sebuah pesta demokrasi, khususnya pilkada? Jadi agak nggak sepakat banget sih ya dengan Mas Ari, tapi ya, intinya adalah pada saat kondisi saat ini, proses pilkada ini kan kadang ada figur yang perlu diangkat dan bagaimana figur tersebut bisa membawa cita-cita partai ini untuk dalam berproses. Apalagi nanti ke depan ini pada saat nanti ditetapkan presiden terpilih, kami butuh juga kepala daerah yang seirama dengan presiden terpilih. Selain itu pula, selain kondisi kader-kader terbaik partai ini kan baru saja selesai berkontestasi di Pileg, Pilpres, dan pemilu kemarin ini. Dan
dengan kondisi MK yang artinya kemarin belum meloloskan untuk dewan terpilih untuk menjadi berkontestasi di pilkada harus mundur, ini kadang menjadi pemikiran tersendiri dari rekan-rekan pejuang-pejuang kami yang kemarin sudah berjuang di pileg. Artinya pada saat nanti di bulan November untuk berkontestasi di pilkada, banyak yang beberapa sumber resource-nya lagi agak terkendala karena setelah berjuang kemarin di pemilu 2024. Selain itu yang jelas bagaimanapun internal tetap kami ada beberapa nama yang didorong, kemudian salah satu nama dari eksternal begitu pula, dan saya setuju sekali memang untuk kontes pilkada ini tadi Pak Sari juga menyampaikan ada citra yang dibangun dari seorang profil calon kepala daerah ini sangat menentukan sekali untuk di proses-proses elektoral di pilkada gitu Mas. Citra yang dibangun itu artinya Anda melihatnya efek Jokowi di situ ya, karena suara Jokowi juga cukup bagus di DIY Pak Danang, sehingga Anda dan teman-teman DPD, DPP memunculkan nama dari keluarga Jokowi juga. Artinya itu tidak kita tidak setuju, artinya proses itu ada dalam proses elektoral ini, apalagi dalam proses pilpres kemarin kita tahu juga Pak Jokowi dalam proses pembangunan ke depan akan keberlanjutan oleh pasangan nanti Prabowo Gibran, yang ini nantinya butuh kepala daerah yang bisa program-program pembangunan presiden ini bisa di-inline-kan dengan program nasional untuk di otonomi daerahnya begitu. Kemudian pertimbangan lainnya apa Pak Danang? Apakah melihat sosok Erina ini memang sosok akademisi, berprestasi, anak seorang guru besar di UGM, atau bagaimana? Jadi kalau Mbak Erina sendiri selain background pendidikannya yang sudah S2 dari luar negeri juga saya cek tadi sekilas, kemudian ini kan nanti tahapannya masih agak panjang jadi Mas Heranun ini ya. Jadi adakah nanti kita komunikasi dengan koalisi, calon koalisi kita, apakah nanti berlanjut koalisi Indonesia Maju ini juga berlanjut di level kabupaten, nanti kita diskusi dengan rekan-rekan partai politik lain. Nah nantinya apakah nanti beliau di papan 1 atau di papan 2 ini masih banyak diskusi yang akan kita bangun ke depannya dengan warga-warga politik di Kabupaten Sleman khususnya. Demikian. Baik, kemudian Pak Ari, dampaknya apa ya jika benar nanti Erina maju sebagai calon bupati dari Gerindra dan juga 4 koalisi partai lainnya ke demokrasi di tanah air khususnya? Banyak mungkin anak-anak muda lainnya yang juga berprestasi, tidak hanya Erina. Ya kalau maju itu hak ya. Semua orang, karena itu pula selalu kalau bicara soal politik dinasti itu kan dijustifikasi oleh prosedur gitu. Padahal secara etik problematis gitu. Cuman ini Pak Mas Danang ini kan dulu pernah jadi calon bupati Sleman, pasangannya dengan PDIP, seingat saya itu dulu, dan memang belum beruntung pasangan dulu dengan Bu Neni waktu itu. Tapi itu satu bentuk bahwa partai dididik untuk kader-kadernya dari dalam. Saya agak pesimis Erina Gudono ini karena ini kerja politik di Sleman ini kan kerja leadership-nya harus teruji dan pertarungannya di Sleman itu keras, dan kukira kalau bagian dari pembentukan demokrasi lokal di Sleman ini saatnya mungkin otokritik, dan saya yakin pertarungan keras PDI Perjuangan akan besar-besaran untuk membangun basis-basis politik mereka. Dulu berkoalisi sama Gerindra itu ingat saya. Tapi sekarang mungkin akan beda posisi ini. Nah, bayangan saya nanti PDIP maju terus Gerindra itu Mas Danang maju itu gayeng gitu. Tapi kok malah mengajukan, ya mungkin saya bisa memahami karena gelembung bukan gelombang ini. Gelembung dari politik dinasti ini dianggap ampuh begitu. Tapi sekali lagi ini pengalaman beberapa hal yang melakukan reaksi negatif itu akan menjadi catatan, tapi bisa blunder. Kalau argumen soal sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dengan pusat itu, saya kira otonomi daerah itu punya kerangka RPJM
RPJMD, RPJMD inilah sebagai basis perencanaan dan itu diturunkan dari visi misi. Dan itu di mana-mana tidak jadikan argumen karena kita tahu banyak sekali partainya A, koalisinya di atas, oposisi di bawah, di kabupaten bisa koalisi dan seterusnya. Itu saya kira sangat normatif. Mungkin Pak Danang hati-hati, mungkin nggak enak itu. Saya kira, dugaan saya komentarnya Pak Danang itu. Tapi poin saya beginilah, ini catatan kritik kita bahwa demokrasi di daerah di Indonesia ini sedang menghadapi upaya atau sekaligus membangun kembali karena corak pembangunan daerah, desentralisasi dan otonomi daerah itu melahirkan pilkada itu yang betul-betul kompetitif. Kalau soal tadi uang ya saya rasa sebetulnya kalau kader-kader yang bagus, populer, koalisi itu penting dari partai. Karena kalau hanya dipakai istilah saya itu kader, bukan ya, kandidat teh celup. Teh celup itu yang dicelupkan langsung berwarna itu loh. Dan itu kan kader politik teh celup itu saya yakin nanti tidak akan menciptakan transformasi demokrasi lokal yang baik. Tapi Mas Ari dukung saya maju, Mas. Mas Ari dukung saya maju. Jadi kalau kader-kader partai ini, kader-kader partai itu lebih maju, itu lebih menarik dibandingkan mencari kader-kader yang mengatasnamakan lagi bergelembung gitu dengan citra yang baik. Dan saya rasa kalau tiba-tiba dimunculkan oleh, saya yakin yang namanya tim sukses itu pasti menggunakan justifikasi, wah ini orangnya ini, wah itu saya kira tidak begitu mendukung. Jadi silakan tambahin, mohon maaf Mas Ari. Ya, silakan terakhir juga. Ya, silakan juga sebagai terakhir closing statement juga Pak Danang. Ya, jadi memang sebenarnya tidak satu nama yang dimunculkan oleh Partai Gerindra, walaupun memang kalau secara media untuk dibahasnya tuh enak nama Mbak Erina kan gitu. Ya sebenarnya ada listing banyak gitu, ada termasuk tadi yang disebutkan Mas Ari, kita juga dengan incumbent sekarang juga komunikasi, kemudian ada mantan sekda yang baru purna tugas juga kita komunikasi, dengan internal juga, artinya ini tidak jangan dijustifikasi juga bahwa Gerindra melulu Mbak Erina kan begitu, tapi bagaimana ini menjadi satu yang diusulkan oleh sudah komunikasi dengan Pak Jokowi langsung, Kulon Won, Pak Danang untuk memajukan Erina menantunya? Dalam proses ini belum, artinya kan karena banyak daftar yang ingin diajukan teman-teman DPC ini yang akan kita sampaikan ke DPP. Ya mungkin ya siapa tahu juga nanti seperti arahan Mas Ari, saya berkesempatan maju lagi begitu Mas Ari ya, nanti saya mohon mentoringnya gitu. Beliau mentoring saya dulu waktu 2015, 2020 juga. Baik, kita tunggu bagaimana nanti dinamika yang terjadi. Apakah benar Erina Gudono akan dimajukan atau mungkin Pak Danang masih bimbang saja maju nanti di Pilkada Sleman. Ini masih kita tunggu nanti kelanjutannya. DWS Erina Gudono gitu Mas ya. Baik, terima kasih Pak Danang Wicaksana, Ketua DPD Gerindra DIY. Ada Pak Ari Sujito, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada UGM. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia.